Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat sore, selamat beraktivitas, Mas Bro. Ke sini sinau lagi ya, Mas Bro ya, belajar bareng lagi, Mas Bro. Mumpung ada medianya juga. Kali ini tentang cara restorasi atau servis ya, boleh dibilang itu kayak memperbaiki atau servis, yaitu Rotax. Terutama permasalahannya tekanan full pump lemah. Kita coba perbaiki, Mas Bro, agar tekanannya itu kembali stabil untuk bisa digunakan lagi pada sepeda motor, khususnya injeksi, Mas Bro ya pastinya. Nah, ini boleh dilihat dulu. Kali ini adalah punyanya Beat FI atau Vario yang 125 seperti ini, kurang lebih Rotaknya. Kita tes dulu. Ini untuk tesnya seperti ini, Mas Bro ya. Di sini kan ada kutub apa tuh, arusnya ini plus, ini minus. Saya ibaratnya ini merah adalah plus, minus adalah warna hitam. Ini untuk arus akinya, dari aki, pakai manfaat dari aki sumber arusnya. Coba kita tes dulu. Kita taruh sini biar nggak kemana-mana airnya nanti. Ini diibaratkan adalah bahan bakar. Ini pakai air biasa, tapi diibaratkan bahan bakar. Nggih. Coba dicapitkan di sini, nyalakan Rotaknya. Nah. Oh, agak bocor. Bentar, Mas Bro, ini agak bocor. Agak dirapatkan dulu. Sobek ini. Sobek. Tuh, ya. Oh, bentar, diperbaiki dulu. Oke, udah dipotong tadi yang sobek. Sekarang coba lagi nyalakan Rotaxnya, langsung pakai aki 12 volt. Ngalir. Ini ibaratnya bahan bakar, Mas Bro ya, bensin. Coba kita tutup di sini area keluarnya, outputnya. Kita baca tekanannya berapa. Tuh. Saya tutup rapat sampai benar-benar rapat, tidak ada yang bocor ya selangnya. Tekanannya berhenti di 20, Mas Bro. 20 PSI ya, yang hitam ini ya, PSI. Nah, ini seharusnya kalau Rotax dalam kondisi normal atau baik-baik saja itu di atas 30 ya. Paling tidak di sini normanya di 40 PSI nih. Nah, tuh. Tuh. Nah, ini sudah apa contohnya, Mas Bro, seperti ini. Itu tekanannya lemah tuh, walaupun sini pakai jempol juga agak neken ini tuh. Oke, tekanannya segitu, Mas Bro ya. Nah, sekarang dimatikan dulu sumber arusnya. Sekarang coba kita servis. Ini dilepas dulu area-area selangnya tadi. Nah, ini copot, amankan. Nah, ini oke, kita bawa ke meja operasi. Oke, Mas Bro, langkah yang pertama untuk menservis Rotak tersebut, Mas Bro ya. Yang pertama ya, ini boleh pakai tatakan atau dudukan, tapi apa, hati-hati sini jangan sampai patah. Kalau pakai apa gitu ya, tatakannya kayu dilubangi boleh, atau dari gear-gear yang bekas pakai tatakannya boleh. Lalu semen bisa sediakan obeng minus atau bekas paku seperti ini, agak digerinda dikit ujungnya ya, agak lancip tuh, agak tajam ujungnya sini. Nah, ini gunakan untuk membuka sedikit bagian yang ada di sini, klemnya di sini. Nih, kalau bisa bagian pertama yang untuk pencokitannya di sini, Mas Bro, karena kita harus membuka dulu isi dari Rotaknya itu untuk kita servis, Mas Bro ya. Kalau bisa nih ngetoknya di sini nanti. Di sini untuk ketokan pertama ya, di unit pertama, karena di bagian sini agak tebal. Kalau agak di sini ini agak tipis sini, sepengalaman saya, Mas Bro ya. Di sini dulu boleh. Oke. Kita bikin bukaan pertama, maksud saya seperti itu, Mas Bro. Nah, pelan-pelan aja karena itu plastik bahannya. Hati-hati. Nah, itu udah mulai terbuka. Nah, kalau udah agak terbuka seperti ini tuh ya, ini agak dicongkel-congkel dengan muter seperti itu, Mas Bro. Nah, berarti hati-hati ya kalau ini, kan ini bendanya agak tajam. Sampai bisa pakai obeng minus boleh, atau apa menurut sampean cukup membantu boleh. Oke, seperti ini hasilnya, Mas Bro. Tuh ya, udah ada kelihatan rongga-rongga di pinggirnya. Ini kalau kurang apa ya, sebisa mungkin ya agak dibuka-buka pakai obeng, diganti-ganti pakai obeng kecil apa boleh agak diperlebar area di sini. Kalau sudah memungkinkan seperti ini, udah agak apa bisa kelihatan ya rongganya agak besar, ini bisa ditekan
untuk melepas dari isi dari rotak tersebut. Nah, kalau masih susah, sampean boleh menggunakan ini alas. Ini digunakan sebagai alas Mas Bro ya. Ini kunci nomor 14 taruh sini boleh. Ini jangan langsung digetok kalau bisa, karena ini mudah pecah. Pakai alas dulu aja seperti ini. Nah, kita pegang seperti ini ya. Kita pegang besi ininya aja, bundarnya ini, selongsongnya ya, casingnya. Nah, ini agak diketok. Pakai besi apa boleh. Nih, pegang sini, jangan sini, jangan ditahan. Ini agak diketok. Ya, sambil diperhatikan, itu kan gerak. Nah, itu mulai maju ya. Nah, sambil diperhatikan kalau ada yang jatuh nanti apa gitu, bisa ditanggulangi ya. Bagian-bagian yang di dalam jangan sampai ya ada yang hilang nantinya. Kalau nggak kasih wadah seperti ini, pelan-pelan aja. Oke, ini udah mulai bisa masuk ya. Bagian rotak sudah bisa dilepas. Perhatikan ya, ada bagian-bagian yang nanti yang kalau ada yang lepas. Oke, nggak ada seperti ini. Nah, ini tatakannya ini ya, seperti ini ya. Nanti di stripnya sini ini sebagai patokan dalam proses pemasangannya nanti. Ini ada stripnya, jangan sampai apa ya, intinya nggak ngasal itu nanti pemasangannya Mas Bro. Ini boleh dilepas. Nah, seperti ini. Oke, lalu area yang di sini, nah, ini ada sealnya, o-ringnya tuh di sini, dan ada besi kecil logam gepeng ini nanti di sini ya. Ini kalau sampai nanti lupa misalkan ya, letaknya ada di sini. Nah, sekarang yang kita rombak ini Mas Bro, bagian dua ini saja. Ini kipas nanti di tengah ya, kita tengah sini. Ini bagian isepnya, ini bagian nanti dinamonya tadi, ini seperti ini. Nah, di sini tuh memang dari apa, dilihat dari sepintas di sini ada biasanya tuh yang membuat tekanan rotak agak melemah itu apa? Karena sering kehabisan bensin. Dari kehabisan bensin di sini minim sekali dengan cairan atau pelumas ya. Jadi bensin itu di tangki selain dihisap dia juga bekerja sebagai pelapis Mas Bro di sini, pelapis atau pendingin dari dinamo rotak tersebut. Jadi kalau sering kehabisan bensin gitu ya, di sini kering akhirnya ini dengan wadahnya ini gesekan tanpa ada pelumas, sering terjadi seperti itu ya. Ini enggak sehari dua hari dan sekali dua kali itu gesekan akhirnya terkikis. Jadi ada jarak di antara celah kipas ini dan cover dari rotak tersebut Mas Bro, seperti ini ya. Nah, mengakalinya bagaimana? Ini bisa digerus atau diamplas sampai ininya kembali datar. Ini kan ada rongga tuh, agak masuk ke dalam ya, ketimbang dari ada lubang cacingnya ini agak rongga ke dalam. Ini sama nanti di amplas. Oke, kalian bisa menggunakan amplas yang halus di sini, nomor 400 bisa, atau amplas yang bagaimana boleh. Oke, di amplas dulu aja. Oke, saya ralat Mas Bro ya. Ini amplasnya kalau sampai menggunakan yang halus seperti ini boleh, bagus. Tapi itu agak lama Mas Bro. Jadi saya terapkan seperti ini aja, pakai amplas yang kasar dulu. Nanti sekiranya agak mau datar tuh ya, ini permukaan yang tengah tadi agak datar, pakai amplas yang halus. Nah, seperti itu saya akalin. Karena kalau langsung pakai amplas halus lama prosesnya. Oke ya, udah kelihatan datar, coakannya udah nggak ada. Nah, ini lakukan hal yang sama pada bagian yang ini juga tadi. Nih, ini yang buat isepnya ya. Nah, tadi ada nempel di dinamonya, itu ada rongga di tengahnya ini dibikin datar. Lakukan hal yang sama. Nah, ini sudah agak habis. Nah, sekarang ganti yang halus untuk diperhalus permukaannya. Oke, cukup seperti ini. Saya cuci dulu. Oke Mas Bro, seperti ini hasilnya Mas Bro. Setelah di amplas tadi, ini area yang apa, ini yang di dinamonya udah datar ya. Tadi ada coakannya di sini, dan ini area yang buat ngisepnya bagian bawah tadi sendiri sudah datar juga. Tadi ada gotnya di sini. Tuh. Sekarang sudah datar, sudah selesai, dan sekarang siap untuk merakitnya kembali Mas Bro. Nih. Bagian yang di dinamonya pasang kembali.
seperti urutannya tadi, ada stripnya di sini Mas Bro, nggak usah bingung ya. Yang ini pun sama, ada stripnya. Nah, untuk arah putarannya ini dia muternya itu kan ini apa, searah jarum jam, bentar, gini. Jadi dia meniup ke atas, kipasnya itu meniup ke atas seperti ini ya, seperti ini. Memompa ke atas, strip-stripnya masuk ke dalam tuh, agak menyamping ke dalam. Ini nanti kalau kurang benar ya boleh dilepas lagi dan dibalik gitu aja Mas Bro ya. Lalu untuk area yang ini ada karetnya Mas Bro ya, ini diamani dulu. Nah, ini karetnya taruh di sini dan dimasukkan ke arahnya. Ini ada stripnya. Oh ya, jangan lupa ada logam kecilnya tadi di dalam. Tuh, pasang di sana. Tuh ya, ada besinya di sana. Nah, langkah selanjutnya ini boleh dipasang dulu aja, ini bebas ini kalau cincin yang ini. Yang penting stripnya tadi pas di sini sebagai patokannya Mas Bro. Boleh dipasang dulu. Oke, sudah terpasang. Sekarang bagian kipasnya. Oke, Mas Bro, seperti ini. Dan satu lagi Mas Bro, dalam pemasangannya kotak ini, untuk area yang di bagian luar ini, buat jalur keluarnya ini diberi tambahan seal tip ya. Ini biasanya ada buat merapatkan pipa, sambungan pipa, keran air juga bisa. Nah, ini dililitkan di sini 3 atau 5 kali. Gunanya untuk apa? Area sini kalau udah dibongkar kadang-kadang ada kebocoran Mas Bro, atau kurang rapat. Nah, ini mencegah agar kita tidak kerja 2 kali. Oke, kita paskan ya stripnya, tekan. Tekan sampai ini enggak goyang. Nah, kalau ada jeda berarti belum rapat. Lalu dirapatkan kembali area ini, kunci kembali. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini Mas Bro ya, agak meletot-meletot sedikit nggak apa-apa lah ya, yang penting nanti rapat gitu, yang penting dijaga area ini rapat. Dan misal sampai ada kejadian dah dites nanti ini ada kebocoran, setelah dikasih double tip masih ada bocor, boleh sampai nanti di sini di lem, tambahkan lem, pakai lem super, lem Korea atau lem hitam putih, itu ditambahkan di sekeliling sini pinggir-pinggirnya. Oke, yang penting ini nggak ada kebocoran dari sini, hanya keluar dari sini nanti cairan dari yang dihisap. Kalau dari sini bisa mempengaruhi dari tekanannya nanti. Oke, sudah selesai dan siap dites. Oke, dipasang kembali rangkaiannya, yang plus di plus. Dan satu lagi hati-hati Mas Bro ya, dalam proses pemasangannya, misalkan ini nanti perlu ditekan, diketok-ketok atau dipukul-pukul sini nodanya. Ini plastik ya, sekali lagi plastik, dan bahannya kalau terlalu keras menggetoknya pakai besi atau apa, ini bisa pecah nih, ini agak gerompal sedikit tadi ini. Bisa apa? Nanti nggak bocor aja nanti ini ya. Tes pengukurnya, tekanannya. Oke. Gambarnya kok bener. Sip. Beri tegangan baterai 12 volt. Bismillah. Oke, langsung keluar. Ini kalau cairannya kurang nggak bisa langsung keluar, boleh di ini kutub yang di sini ini agak di ini tep di dalam air, nanti dia akan ngocor. Kita dicek. Nah, ada perubahan Mas Bro. Kalian bisa lihat, ini saya buntu dari keluar cairannya.
Nah lumayan, tadinya belas nggak bisa naik, sekarang bisa naik di 30 PSI ya. Tuh 30 PSI, tadinya sudah hanya di 20 PSI. Bentar, ada. Oke lanjut mas bro, tadi ada konsumen datang tanya-tanya, kita sebagai. Nah ini itu ya, tekanannya lumayan mas bro. Aduh, masih ada yang bocor nih kayak gini teman-teman. Nanti bisa dilem ya, tuh dilem aja pakai lem hitam putih atau lem Korea. Tapi ada perubahan mas bro, tuh sekali lagi, aduh, tekanannya sudah bisa menyentuh 30 ya, setidaknya ini ada perubahan mas bro. Kalau baru kan sampai 40 PSI ya, PSI tekanannya tadi sebelum dirombak dia berhenti di 20. Nah ini bisa tembus di 30 lebih dikit ya. Ini udah ada perubahan yang cukup berarti dan bisa dipakai lagi. Aduh, ini perlu dilem, ini dilem untuk lebih maksimal, nggak ada kebocoran. Sekali lagi, sip. Oke, hasilnya cukup memuaskan. Oke, matikan dulu. Nah ini sekali lagi mas bro ya, ini perlu dilem area sini yang bocor untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal nantinya. Dan ini perlu catatan mas bro ya, sekali lagi ini cara yang bisa pakai untuk merestorasi atau menservis rotak yang tekanannya lemah ya, bisa dipakai gitu. Tapi dalam tanda kurung ketentuannya itu merusaknya beda-beda, nggak semuanya nanti dibenarkan dan bakal berhasil. Itu saya nggak bilang begitu ya, macam kerusakannya itu ada putarannya yang sudah lemah, walaupun dia dikasih aki yang baru, misalkan ini tekanannya oke, tapi putarannya itu udah lemah, nggak bisa. Seharusnya misal dia putarannya itu 500 rpm, tapi dia udah melemah di 300 rpm, jadi bisa memutarkan baling-baling untuk mendorong tekanan secara maksimal. Macam-macam kerusakan mas bro ya, ada yang kipasnya mulai getas seperti itu mas bro, ada yang kayak seperti di saya bahas ini itu kurang rapat ya, area sininya agak tergerus, bisa macam-macam gitu. Jadi ini yang boleh dicoba untuk merestorasi ya. Sekali lagi ini boleh dicoba, tapi kalau nanti hasilnya agak berbeda itu macam-macam kerusakannya. Oke guys mas bro, ini informasi singkat aja hari ini, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar setiap ilmu yang bermanfaat bisa terus salur dengan banyak. Selamat mencoba. Salam Mixo. Sekarang garap ini Mio.